Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas pertanyaan yang diajukan ke BIAS ya. Program bimbingan Islam yang program tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang ibu ya Fulanah. Intinya beliau bertanya bahwa beliau punya teman yang mana temannya ini punya orang tua. Orang tua dari temannya ini sudah sering umroh beberapa kali, juga haji beberapa kali. Jadi karena sudah sering umroh dan sering haji, di rumahnya itu mempunyai beberapa kain ihram yang tidak terpakai. Nah, kemudian setelah bapak tersebut meninggal, boleh tidak mengkafani si mayit atau jenazah dari bapak tersebut, tapi dikafaninya, dibungkusnya dengan kain ihram, ya, dibungkus dengan kain ihram. Ya. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya boleh untuk mengkafani mayit dengan kain apa saja, ya. Tidak harus dengan kain tertentu. Ya, boleh dengan apa saja. Yang penting kain tersebut mencukupi dan bisa menutup seluruh jasad jenazah tadi, ya. Seperti disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Majmu', ya. Beliau mengatakan, qala ashabuna rahimahumullah, ulama kami dari kalangan Syafi'iyah mengatakan, semoga Allah merahmati mereka, yajuzu takfinu kulli insanin fima yajuzu lahu lubsuhu fil hayah. Ya. Jadi dibolehkan membungkus setiap orang yang meninggal, yaitu jenazahnya, dengan pakaian apa saja yang boleh dikenakan ketika dahulu dia masih hidup. Jadi kalau untuk laki-laki ketika masih hidup bolehnya pakai kain apa saja boleh, yang nggak boleh ada sutra, ya. Berarti ketika meninggal nggak boleh dibungkus dengan kain sutra, tapi yang lain boleh, ya. Yajuzu takfinu kulli insanin fima yajuzu lahu lubsuhu fil hayah. Fayajuzu minal qutn, maka boleh dia dibungkus dengan kain katun, ya, yang terbuat dari kapas. Wasuf, juga boleh juga dengan kain wol, yaitu yang asalnya dari bulu domba. Kemudian wasya'ar wal wabar wa ghairuha, dan boleh juga dari rambut, ya, kain yang asalnya dari rambut dari hewan yang lain, seperti misalnya rambut dari onta, ya, onta yang rambutnya tebal kemudian dipotong juga bisa dibuat kain, itu namanya wabar, ya. Kalau suf yang terbuat dari bulu domba. Intinya beliau mengatakan boleh-boleh saja, ya, jadi tidak harus dengan kain tertentu gitu. Juga disampaikan oleh para ulama yang lain, misalnya dalam buku-buku fikih ringkas, ya, buku kitab, misalnya kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan, yajibu an yukaffan al-muslimu idza ghussila bima yasturu sa'ira jasadihi. Jadi yang wajib ketika membungkus mayit, membungkus jenazah muslim, jika sudah dimandikan adalah yang penting dengan kain yang menutup seluruh jasadnya. Ya, seluruh jasadnya ditutup dengan kain apa saja. Juga disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, itu dikatakan wal wajibu satru jami'il badan. Yang wajib itu menutup seluruh badan. Jadi dengan kain apa saja boleh. Ya. Memang anjurannya adalah dengan, ya, warnanya misalnya nanti warnanya putih. Bahkan, ya, sebagian ulama ahli fikih berpendapat justru, ya, menganjurkan untuk seseorang itu berwasiat agar ketika dia meninggal untuk dikafani dengan pakaian yang sering ia gunakan untuk beribadah ketika hidupnya. Bisa baju, pakaian yang sering digunakan untuk sholat Jumat, ya, untuk umrah, pernah untuk umrah atau pernah untuk haji. Nah, ini disebutkan dalam kitab Taj wa Al-Iqlil, syarah dari Mukhtasar Al-Khalil dalam madhab Maliki, dikatakan wa kuffina bimalbusihi li jumu'ah, dan mayit
ya, dikafani dengan pakaian yang dulu biasa dikenakan untuk sholat Jumat. Berkata Ibnu Habib, wa yustahabbu isa'uhu an yukaffan fi thiyabi jumu'atihi. Dianjurkan untuk dia berwasiat agar nanti meninggal dibungkus, dikafani dengan baju yang dulu sering digunakan untuk Jumat. Wa ihrami hajjihi, atau baju yang digunakan untuk ihram ketika dia haji. Roja'a barakati dzalik. Diharapkan bisa mendapatkan keberkahan, ya, dari baju tersebut, ya. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Waqad awsa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dahulu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas telah mewasiatkan, ya, kepada keluarganya an yukaffan fi jubbati suf, bahwa beliau nanti kalau meninggal untuk dikafani, ya, dengan jubah beliau yang terbuat dari wol. Syahida biha badron, yang mana jubah ini dahulu pernah beliau pakai, pernah dipakai oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Badar. Ya, perang Badar ibadah ketika beliau berjihad. Nah, beliau ingin nanti ketika meninggal bajunya itu disertakan untuk mengkafani atau membungkus jenazah beliau. Jadi poinnya adalah silakan, boleh-boleh saja dengan kain apa saja. Apalagi ada banyak kain ihram yang tersisa dari bapak tadi yang sudah meninggal, daripada sia-sia tidak digunakan, boleh. Apalagi kain ihram juga warnanya putih, ya, dan itu termasuk yang dianjurkan untuk membungkus jenazah dengan kain yang berwarna putih. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada larangan, walaupun mungkin itu agak anti mainstream di tengah masyarakat, tapi ini juga perlu diedukasi di tengah masyarakat bahwa tidak harus dengan kain tertentu, termasuk dengan kain ihram kain ihram juga diperbolehkan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an.